Melanjutkan chapter 2 kemarin, kali ini kita akan melihat John Wick masih terus berlari setelah status ekskomunikadonya dipublikasikan dan hanya memiliki waktu 1 jam sebelum para anggota pembunuh bayaran di seluruh dunia mengincarnya. Nama John Wick sendiri terlihat berada di peringkat paling atas sekaligus memiliki harga paling tinggi, yaitu 1 gross rokok untuk siapapun yang bisa membunuhnya. Bayangkan hanya seorang diri ada bantuan dan akses kemanapun semua pihak mengejar dia, bukan polisi, pemerintah atau mafia, tetapi para ahli membunuh dan orang-orang yang sangat kuat, bahkan mengendalikan pemerintahan itu sendiri. Tak ingin anjingnya jadi korban pun memutuskan untuk menitipkannya ke Continental agar si anjing bisa aman. John Wick sendiri dengan cepat pergi ke perpustakaan yang dimana dia menyimpan sesuatu yang sangat penting di sana, yaitu sebuah medali dan kalung salib yang akan membantunya nanti. Tak lama muncullah seorang assassin berbadan tinggi besar di mana dia ingin segera membunuh John Wick meski dia sadar bahwa waktunya belum dimulai, tetapi karena tak ingin melewatkan kesempatan, assassin itu pun langsung menyerang John Wick dan terjadilah perkelahian menarik di mana kita akan melihat kemampuan John Wick yang ternyata tidak hanya bisa membunuh dengan sebatang pensil 2B, tetapi juga bisa membunuh menggunakan sebuah buku. Ingat, sebuah buku loh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jangan menilai sebuah sampul dari bukunya. Dengan sisa waktu 10 menit sebelum ekskomunikado, John Wick pun pergi ke dokter yang merupakan salah satu anggota kriminal di mana Joel meminta si dokter untuk mengobatinya. Hingga saat waktunya tiba, akhirnya John Wick pun resmi dan sah untuk dibunuh. John Wick, 14 million. Open contract is now in effect. And away we go. Setelah lukanya dijahit, dengan cepat lari kembali di mana dia menuju ke sebuah museum senjata api yang mana di situ ada beberapa assassin lain yang melihatnya. Dan lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa kuatnya tekad seorang John, di mana dia merakit ulang sebuah pistol tua agar bisa digunakan kembali dengan normal. Coba kalau Anda di posisi dia mungkin sudah panik, aduh ya ampun gimana ini, tidak aku gak mau diar dulu contoh dong. John Wick masih bisa fokus dalam posisi terjepit. Anda hanya terjepit di yang enak-enak aja. Saat assassin datang, John Wick pun langsung melepaskan tembakannya, kemudian dilanjutkan dengan pertarungan jarak dekat di mana John Wick memanfaatkan senjata yang ada di museum hingga bisa membantai seluruh para assassin tersebut dengan sangat amat kece. Anjir, mungkin parah sih di film ini. Terakhir John Wick pun melayangkan sebuah kapak tepat di kepala assassin yang masih hidup. Gak ada obat sih, gila-gila. Si anjing sendiri baru saja tiba di Hotel Continental di mana di situ ada si resepsionis yang dengan senang hati merawatnya. Dan sampai sini adrenalin kita terus dipacu dan dipaksa untuk tak henti-hentinya merasakan lelahnya menjadi John Wick di mana dia lagi-lagi diserang oleh assassin lain. Sebuah kandang kuda tidak pakai nil. Setelah berhasil mengalahkan mereka, John pun segera kabur dengan menaiki kuda di mana si John lagi-lagi dikejar oleh 2 assassin bermotor yang justru tewas bukan karena rem blok. Di sisi lain kita akan melihat harga John Wick naik dari 1 gross ke 2 gross rokok yang menandakan bahwa John Wick sangat sulit sekali untuk didapatkan. John Wick pun pergi ke sebuah teater dan menunjukkan sebuah kalung salibnya sebagai tiket masuk di mana teater itu merupakan tempat John dilatih dulunya. Tujuan John ke sana adalah untuk meminta pertolongan kepada seorang wanita yang tidak disebutkan di dalam film, tetapi kita panggil saja Madam Hayati, di mana si Madam ini mengelola tempat latihan pembunuh dengan berkedok teater yang mana John Wick adalah salah satu anak didiknya yang sukses berkarir dalam dunia kriminal. Loh, John Wick saja bisa sukses walaupun dalam dunia hitam. Lah Anda dan saya juga yang hanya lulusan SMA. Bisa nggak berprestasi? Jangan hanya hidup dari uang orang tua saja, apalagi uang rakyat.
Wow, awalnya si Madam pun keberatan memberikan pertolongan kepada John Wick karena seperti yang kita tahu jika si Madam membantu John Wick itu sama saja melawan aturan dari High Table yang sanksinya sudah pasti berat. Tetapi karena John alias John Thor sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, si Madam pun akhirnya memberikan dia pertolongan untuk bisa pergi ke luar negeri. Sebenarnya bukan karena dianggap anak sendiri sih, tapi ada sebuah kesepakatan bahwa si Madam wajib memberikan pertolongan yang hampir sama seperti aturan segel perjanjian di film John Wick 2 kemarin, di mana kalung salib itu berfungsi sebagai perjanjian bahwa setelah ini hutang si Madam kepada John Wick sudah lunas. Sama seperti sebuah tiket yang dirobek, John Wick pun harus dicat dengan besi panas sebagai tanda bahwa tiketnya sudah hangus dan tidak bisa lagi dipakai. Scene berpindah ke Continental di mana kita akan melihat karakter baru bernama The Adjudicator di mana wanita ini merupakan utusan langsung dari High Table dan bertugas sebagai hakim lapangan untuk mengusut kasus John Wick. Alhasil Winston sang pemilik Hotel Continental pun terkena getahnya di mana dia dipecat sebagai manajer di sana dan diberikan waktu 7 hari untuk merapikan semua laporannya. Karena ternyata Winston ketahuan membantu John Wick saat dirinya tidak langsung membunuh John Wick ketika di taman, dan malah memberinya waktu 1 jam untuk kabur. Selanjutnya The Adjudicator pun mendatangi Bowery yang bernasib sama seperti Winston di mana dia dipecat dari kepemimpinannya sebagai Raja Pengemis dan diberikan waktu 7 hari untuk masa pergantian. Namun Bowery yang congkak nampak tak terima dengan itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain karena jika melawan The Adjudicator sama saja dia melawan High Table. You have 7 days. John Wick sendiri sudah berada di Mesir di mana dia bertujuan untuk menulis seorang teman lama yang merupakan manajer The Continental cabang Mesir. Ketika berjalan di lorong gelap, John Wick pun sempat diserang oleh beberapa assassin di sana namun berhasil dihentikan oleh ajudan si manajer yang memintanya untuk bertemu dengan si manajer. Setelah masuk ruangannya, John pun sudah disambut oleh 2 ekor anjing galak dan tak lama munculnya sang manajer yang ternyata seorang wanita cantik bernama Sofia. Tapi tidak pakai lat cuba. John Wick pun langsung menunjukkan segelnya di mana si Sofia ini ternyata pernah ditolong oleh John Wick dulu saat ingin agar anaknya bisa aman. Sehingga John datang kembali untuk meminta pertolongan balik kepadanya. Sama seperti Madam Hayati yang enggan menolong John Wick yang statusnya sudah ekskomunikado. Sofia pun menolak memberikan pertolongan. Ya, secara logika mana ada orang yang mau nolongin seorang buronan. Tetapi karena Sofia teringat akan Sumpah Pemuda dan memiliki rasa empati yang tinggi, dia pun akhirnya bersedia untuk menolong John Wick. John Wick sendiri hanya meminta tolong Sofia untuk membawanya kepada seorang pria yang merupakan bawahan langsung High Table untuk meminta saran kepadanya. Di sisi lain kita akan melihat si Adjudicator sedang menemui seorang penjual sushi tanpa Susanti, di mana si penjual sushi itu adalah assassin yang khusus bekerja untuk di High Table. Beliau bernama Zero, dan di belakang ada siapa coba tebak? Iya, akhirnya kita bisa melihat Kang Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman berada tepat di belakang yang merupakan anak buah dari Zero ini. Si Adjudicator pun menugaskan Zero dan kedua anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada para pengkhianat alias orang-orang yang sudah memberi pertolongan kepada John Wick sebagai peringatan bahwa High Table tidak main-main dengan aturannya. Dimulai dengan mendatangi teater Madam Hayati di mana Kang Yayan dan Kang Cecep membantai semua anak buah si Madam sampai tak tersisa. Tak lama muncullah Adjudicator untuk menginformasikan bahwa sebagai hukuman atas menolong John Wick, si Madam pun harus memberikan darahnya dengan cara mengulurkan kedua tangannya lalu ditusuk oleh pedang dan selesai. Sementara itu kita akan melihat John Wick yang sedang dibawa oleh Sofia untuk menemui salah satu bawahan langsung dari High Table di mana John Wick ingin bertemu langsung dengan pemimpin High Table dengan tujuan untuk meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka. Lah kok malah ngajak damai. Gas seru atuh. Tapi no, John Wick ternyata punya rencana lain, kita lihat nanti. Pria tersebut pun mengatakan bahwa para tetua High Table tidak bisa ditemukan karena merekalah yang akan menemukanmu. Caranya dengan berjalan di gurun pasir yang tandus dan harus sendirian tentunya. Kemudian tidak boleh membawa air galon rokok apalagi bungkus kopi atau apapun itu. John Wick harus terus berjalan sampai dirinya sekarat. Barulah dia bisa melihat langsung tetua dari High Table.
Itu pun kalau John tidak keburu mati kehausan. Hingga saat Sofia dan John akan pergi, pria tersebut pun meminta satu tumbal sebagai ganti atas informasi tersebut, di mana dia langsung membunuh satu anjingnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Sontak hal tersebut membuat Sofia shock dan lagi-lagi hanya karena seekor anjing Sofia pun memberutal sama seperti saat John Wick kehilangan anjingnya, gara-gara si anjing memang. Dari situ mereka berdua pun terlibat baku tembak dengan anak buah si pria dan sudah pasti bisa menang dan lolos dari sana. Sesuai dengan yang dikatakan si pria, John Wick pun memutuskan untuk berjalan di gurun pasir yang tandus dan berharap akan bertemu dengan ketua High Table. Dan sejauh mata memandang, John pun hanya bisa melihat padang gurun pasir hingga akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Adegan berpindah ke kerajaan pengemis milik Bowery di mana Zero dan dua kakak saya lagi-lagi membantai pasukan Bowery sesuai perintah dari si adjudicator. Hingga saatnya bertemu, Bowery pun disikat beberapa kali hingga tak sadarkan diri. Dan kembali berpindah ke John Wick yang akhirnya berhasil ditemukan oleh The High Table untuk kemudian dibawa menghadap langsung kepada Elder yang merupakan salah satu petinggi The High Table. Anjir, akhirnya kita bisa melihat nih bapaknya High Table ini. Tak banyak basa-basi, John Wick pun memohon kepada The Elder untuk mengembalikan keanggotaannya dan melepaskan status ekskomunikadonya. The Elder pun menjawab, boleh saja. Asal kamu harus membunuh Winston karena telah melakukan pelanggaran saat menolong kamu. Sontak hal tersebut membuat John Wick terkejut sekaligus dilema karena Winston sudah dianggapnya bapak dan sudah sering menolongnya dan terakhir dia pun menolong dia. Namun karena tidak punya pilihan lain dan sepertinya John Wick memiliki rencana lain, dia pun menyanggupi hal itu dan harus memotong salah satu jarinya sebagai tanda kesetiaan kepada The High Table. Anjir, ngilu sumpah pas adegan ini si John memang pria bermental laki-laki lah pokoknya. Salut anjir. Thank you. Saat akan pergi, The Elder pun memberikan satu tugas lagi kepada John, yaitu untuk berhitung 1-10, tetapi tidak bisa melakukannya dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, John pun sudah kembali ke New York di mana dia sudah disambut oleh dua orang assassin yang langsung dibunuh oleh Kang Yayan dan timnya. Dengan tujuan untuk dipertemukan langsung dengan si Zero pemimpinnya. Hingga saatnya mereka bertemu. Zero pun langsung menunjukkan kehebatan mereka di mana anak buahnya bisa melakukan trik muncul secara tiba-tiba kemudian menghilang dan muncul lagi kembali tepat di belakang John Wick. Lalu John Wick pun langsung membunuhnya dan menghilang seperti mereka hingga membuat si Zero terkesima. Tak hanya itu, di luar stasiun sudah ada dua assassin bermotor sedang menunggunya, namun dengan cepat John Wick langsung merupakan satu dari mereka dan menggunakan motornya untuk kabur dari sana. Dan lagi-lagi kita akan beradrenalin ria kembali di mana John Wick dikejar oleh banyak sekali assassin bermotor berpedang hingga terjadi perkelahian di jalan aspal. Saat sampai di Continental, Zero pun hampir membunuh John tapi resepsionis yang melarangnya membunuh di area tersebut. Untuk itu John pun masuk ke dalam Continental disusul dengan si Zero yang ikut duduk tepat di sampingnya, yang ternyata adalah penggemar berat dari sang legenda. I'm a huge fan. John Wick. Dan muncullah si resepsionis untuk mempersilahkannya menemui Winston. Hingga saatnya mereka bertemu. Winston ternyata sudah mengetahui bahwa High Table mengirim John Wick untuk membunuh dirinya. Dan apakah John Wick akan membunuh Winston untuk kebebasan dirinya sendiri? Tak lama muncullah si adjudikator untuk menanyakan pertanyaan yang sama dan jawabannya tentu tidak dong. Winston dan John Wick memilih untuk melawan High Table dan itu merupakan keputusan yang cukup berani. Dengan cepat si adjudicator pun menghubungi operator untuk merubah status Hotel Continental cabang New York menjadi tidak netral. Yang berarti pembunuhan bisa dilakukan di sana dan tidak hanya itu, pembersihan akan dilakukan dengan mengirim pasukan khusus untuk membantai pengelola hotel sekaligus John Wick sendiri. Say no more. Dengan cepat Winston pun membawa John ke ruang senjatanya untuk mempertahankan diri. Di mana John Wick,
Si resepsionis dan beberapa anak buah Winston akan mencoba melawan pasukan khusus sebisa mungkin. Back him. Parabellum. Hingga saatnya tiba ternyata pasukan Hightail memakai baju pelindung yang tahan peluru hingga John Wick dan resepsionis kesulitan membunuh mereka. Untuk itu John pun kembali ke ruangan Winston di mana si resepsionis menyarankan memakai senjata yang bisa menembus baju pelindung mereka, yaitu shotgun level max. Tak ingin membuang waktu, John Wick pun segera keluar dan membantai mereka semua sampai tak tersisa. Namun hal itu belumlah selesai karena masih ada Zero dan beberapa shinobi-nya, di mana Jer harus bertarung kembali dengan mereka tepat di ruang penuh kaca akrilik. Dan berapakah isiannya sang pemeran pengganti John Wick ketika harus dihajar dan terlempar ke kaca berkali-kali hingga membuatnya tersungkur. Namun dengan kekuatan Kyuubi dan mata Byakugannya, John Wick pun bangkit dan berhasil membalikkan keadaan. Setelah berhasil di lantai 1, John Wick pun naik ke lantai 2 di mana di situ sudah ada Kang Yayan dan Cecep yang siap untuk menghajarnya kembali. Dan akhirnya akang-akang saya bertarung dengan John Wick dengan senjata tradisional asal Jawa yaitu keris. Kang Yayan dan Cecep pun melakukan kombinasi serangan yang membuat John Wick tersungkur. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Pada akhirnya John Wick pun bisa mengalahkannya meskipun bukan dengan jutsu melainkan dijatuhkan dari atas. Namun John Wick tidak membunuh mereka berdua dan justru mengatakan, Sampai jumpa. hingga saatnya tiba John Wick pun harus bertarung dengan raja terakhir yaitu Zero. Di mana si Zero ini sebenarnya terobsesi dengan sosok John Wick yang melegenda dan ingin dianggap sejajar dengannya. Namun karena John jauh lebih unggul secara pengalaman dan banyuan Kyuubi, si Zero pun harus tewas mengenaskan dengan pedang menancap tepat di dadanya. Setelah semua yang terjadi tak diduga Winston melakukan perundingan dan kesepakatan dengan si adjudikator, di mana ketika Winston mau membunuh John Wick, maka Winston akan kembali mendapatkan kerajaannya sebagai manajer The Continental. But what about him? Lalu tiba-tiba Winston menembak John hingga membuatnya terjatuh dari gedung. Anjing, kau berkhianat sih. Dirasa sudah selesai, si adjudikator pun kembali pulang. Tetapi ketika melihat ke samping gedung, John Wick pun sudah tidak ada di sana. Dengan sedikit ketakutan dia pun kembali untuk menemui Winston untuk menyuruhnya agar memastikan kematian John Wick, karena dia tidak ingin suatu hari nanti John Wick akan mendatanginya di malam hari. Nah lo hayo. Sampai sini pasti kalian bertanya apakah Winston benar-benar berkhianat. Jika kita putar ulang kita bisa melihat Winston menembak John bukan di kepala tetapi di tubuhnya yang kita semua tahu dan Winston juga pasti sudah tahu bahwa jasnya terbuat dari material anti peluru. Ditambah jika Winston ingin benar-benar mati tentu dia akan menebaknya di kepala. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Winston sudah memperhitungkan kemungkinan tersebut termasuk titik letak dia terjatuh. Faktanya John Wick ternyata masih hidup dan dibawa oleh pengemis yang merupakan anak buah dari Bowery. Di mana si Bowery ini nampak menyedihkan sekali dengan wajah dan tubuh penuh luka akibat sabetan pedang Zero tadi. Lalu dengan penuh amarah dan kebencian terhadap dari Hightail, Bowery ini pun bertanya, "Hei John, bagaimana perasaanmu? Apa kau marah?" John pun menjawab, tamat ending yang mengagetkan. Saya tidak ingin banyak komentar kali ini karena saya juga ikut emosi kepada Hightail dan sangat ini sekaligus menghancurkan mereka seperti Naruto menghancurkan Akatsuki. Tapi apalah dayaku yang hanya seorang pengangguran tanpa tanda jasa ini. Semoga John Wick bisa segera bangkit. Dan saya yakin dengan kecerdasan insting dan pengalaman yang saya miliki, pasti dia bisa melakukannya. Dan, saya mengucapkan undur diri. Tak lupa terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, pengangguran, tanpa tanda jasa. Hahaha.